Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video presentasi ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengembangan sistem informasi, perbandingan antara dua jurnal. Judul jurnal yang pertama, pengembangan sistem informasi kebencanaan menggunakan metodologi FAST. Penulis dari jurnal itu Eli Yuniarti dan Sarwindah. Instansi STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang. Fakultas Sistem Informasi. Objek Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan judul jurnal yang kedua, pengembangan sistem informasi klinik kesehatan Ganesha Husada menggunakan metode System Development Life Cycle. Penulis dari jurnal tersebut Bertalinda Sina Aryani. Instansi Universitas Telkom, Fakultas Informatika, Objek Klinik Kesehatan Ganesha Husada. Latar belakang pada jurnal 1, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang dibentuk sejak tahun 2011. Proses pengolahan data kebencanaan sistem yang berjalan sudah menggunakan komputer, tapi hanya sebatas menggunakan aplikasi Microsoft Word. Belum ada sistem informasi khusus untuk mengolah data kebencanaan. Penyimpanan datanya pun masih belum begitu baik, berupa lembar-lembaran kertas yang disimpan dalam bentuk berkas atau tumpukan kertas di dalam lemari penyimpanan. Hal ini mengakibatkan rentan terjadinya kehilangan dan kerusakan data. Dalam melakukan penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Untuk itu sangat diperlukan sebuah aplikasi untuk mendukung dan memperlancar sistem informasi pengolahan data kebencanaan baik dari segi input, proses, maupun output yang dihasilkan. Yang jurnal kedua, Klinik Ganesha Husada yang ada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dalam pelayanannya menyediakan 2 pelayanan, yaitu untuk pasien yang sakit umum dan pasien yang akan memeriksa kandungan kelamin OB/GYN. Menurut hasil observasi yang dilakukan di klinik Ganesha Husada, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Di antaranya adalah pencatatan data rekam medis pasien yang masih lawas, tempat penyimpanan data pasien kurang layak, data rekam medis rentan untuk kehilangan dan rusak, sehingga pasien harus melakukan pendaftaran ulang karena kartu rekam medisnya telah hilang. Jika akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, harus melakukan pemeriksaan hari awal kembali. Permasalahan tidak cuma itu saja. Prosedur yang dilakukan dari pelaku bisnis, contoh seperti dokter, bidan, pasien, paramedis, bagian administrasi, dan apoteker. Contohnya asisten dokter harus mundar-mandir dari tempat registrasi ke ruang dokter, lalu menuju apotek untuk menyelesaikan proses pengobatan pasien. Begitu juga pasien harus 2 kali dalam melakukan pembayaran di tempat yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan tidak efektifnya proses bisnis yang ada di klinik. Karena dalam satu hari pasien yang datang dapat mencapai 40-80 pasien, sehingga pelayanan harus cepat dan tepat. Metode analisis pada jurnal 1 adalah penelitian ini menggunakan FAST, Framework for the Application of System Thinking, yang merupakan metodologi yang dapat menghasilkan sistem informasi dengan kualitas yang terbaik dalam waktu singkat. Metode ini lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan standar, dan dapat dikembangkan dengan metode lain yang sedang berkembang seperti object oriented.
Metode ini memiliki 8 tahapan, yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, logika design, decision analysis, feasibility analysis, physical design, dan testing. Metode pada jurnal kedua menggunakan metode System Development Life Cycle. System development adalah keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa langkah model SDLC, yaitu waterfall, fountain, spiral, rapid, dan lain-lain. Dalam rekayasa perangkat lunak, metodologi ini membentuk sistem kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa tahapan dalam sistem development life, yaitu planning, analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Hasil dan pembahasan pada jurnal 1, tampilan termuka dari hasil pembuatan yang telah dirancang, yaitu form kejadian. Form ini digunakan oleh warga untuk menginput data kejadian yang berdasarkan dari laporan-laporan warga. Pada form ini terdapat nomor form, tanggal kejadian, kode kejadian, nama kejadian, lokasi kejadian, dan pelapor. Yang kedua adalah form kronologi. Form ini digunakan untuk menginput dan mencetak dari kronologi terjadinya sebuah bencana. Pada form ini ada nomor kronologi, tanggal, nomor form kejadian, nama kejadian, judul kejadian, kronologis, waktu kejadian, lokasi kejadian, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah testing dan pengujian. Pada tahap ini dilakukan uji coba aplikasi menggunakan metode black box testing, yaitu dengan menggunakan metode pengujian logika program. Hasil dari pengujian sistem ini dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini dari nomor 1 sampai 14 dari kategori tes yang berhasil dijalankan, hasilnya adalah oke, yaitu sistem dapat berjalan dengan semestinya. Pada jurnal kedua, hasil yang didapat oleh user, yang pertama user administrasi. Hasil yang didapat dari pengujian semua equipment yang telah diujikan, yaitu hasilnya valid. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun sudah sesuai dengan requirement user. User dokter, hasil yang didapat dari pengujian semua requirement secara keseluruhan yaitu valid. Tetapi ada beberapa catatan ketika user mencoba sistem yang diujikan, yaitu ketika user akan mengubah rekam medis pasien di sistem, semua data yang ada di rekam medis harus diketik ulang. Karena jika tidak diketik ulang, data yang tidak diedit tidak tersimpan. Yang ketiga, user bidan. Hasil yang didapat dari pengujian semua requirement secara keseluruhan yaitu valid. Tetapi ada beberapa catatan ketika user mencoba sistem yang diujikan, yaitu ketika user akan mengubah rekam medis pasien di sistem, semua data harus diketik ulang, karena jika tidak diketik ulang, data tidak akan tersimpan. User analisa kesehatan. Hasil didapat dari pengujian semua rekrutmen secara keseluruhan yaitu valid. Tetapi ada satu rekrutmen yang tidak hasilnya kurang valid, yaitu ketika analisis kesehatan menerima data pasien untuk melakukan pemeriksaan lab di sistem analis kesehatan, tidak dapat pesan dari dokter atau bidan yang menginstruksikan jenis pemeriksaan yang bagaimana harus dilakukan oleh analisis kesehatan. Yang terakhir, user apoteker. Hasil yang didapat dari pengujian semua rekrutmen yang telah diujikan yaitu hasilnya valid. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun sudah sesuai dengan rekrutmen user. Pada kesimpulan jurnal 1,
Berdasar analisa dan pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi pengolahan data kebencanaan ini dirancang menggunakan metodologi FAST, Framework for the Application of System Thinking, dengan metode analisa yang dirancang dengan metode analisa dan perancangan berorientasi objek. Aplikasi yang dirancang dapat digunakan dengan mudah, dapat meningkatkan kinerja petugas bagian kebencanaan dalam mengolah data mulai dari menginput, memproses, dan mendapatkan laporan secara real-time, hingga rekapitulasi data. Dengan adanya sistem informasi ini, data terdokumentasi dengan baik karena tersimpan dalam basis data, sehingga lebih mudah dalam melakukan penyimpanan dan pencarian data. Kesimpulan pada jurnal kedua, dari hasil pengujian di atas, sistem yang dibangun sudah sesuai dengan rekrutmen dari user yang dilakukan user sehari-hari di klinik untuk proses pemeriksaan pasien. Sistem ini juga sudah mampu menggantikan kertas rekam medis pasien yang biasa digunakan, sehingga data-data pemeriksaan pasien, obat apa saja yang dikonsumsi pasien, sampai proses administrasi pasien. Namun, bisa dikatakan sistem ini masih dalam perancangan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami kebiasaan user sebelum adanya sistem. Contohnya dokter dan bidan lebih nyaman menulis di kertas rekam medis pasien dibanding mengetik di sistem. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang terbata-bata, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.